Assalamualaikum, salam bahagia. Semangat belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tentang perangkat komputer. Sebelum kita bahas perangkat komputer, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu komputer. Komputer adalah rangkaian alat elektronik yang saling terkoneksi dan membentuk suatu sistem kerja. Sistem yang terdapat di dalam komputer ini bisa melakukan pekerjaan secara otomatis dengan berdasarkan program yang sudah diperintahkan, sehingga bisa menghasilkan data serta program tertentu. Perangkat komputer. Secara umum perangkat personal komputer terdiri dari 3 bagian yaitu perangkat input, perangkat proses, perangkat output. 3 perangkat ini, yaitu input, output dan proses sangat penting pada menunjang berjalannya sistem operasi di komputer. Perangkat input adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Di bawah ini yang tergolong dalam perangkat input: mouse, keyboard, mikrofon, scanner. Perangkat output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Di bawah ini merupakan contoh perangkat yang tergolong dalam perangkat output: monitor, printer, LCD proyektor, speaker. Perangkat proses adalah komponen pada komputer yang berfungsi dan berperan penting pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat input untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan yang ditampilkan pada perangkat output. CPU merupakan perangkat proses yang di dalamnya terdapat perangkat di bawah ini: power supply, memory, hard disk, motherboard, prosesor, VGA card. Bagaimana cara kerja komputer? Untuk lebih jelas bagaimana kerja komputer, ayo kita dengarkan bersama bagaimana cara kerja komputer. Cara kerja CPU. Yeay! Dengan kemajuan teknologi saat ini, komputer menjadi barang yang penting di dalam kehidupan manusia. Tetapi pernahkah kalian berpikir, bagaimana caranya komputer bekerja? Saat kita menekan tombol keyboard, tombol tersebut akan mengantarkan arus listrik kecil yang diterima sebagai data. Data input eksternal dari input device masuk ke dalam RAM disimpan sebagai data sementara. RAM sebagai penyimpanan sementara mempunyai batas kapasitas. Jika terjadi overload, inputan data akan diarahkan ke ROM yang mengakibatkan performa komputer melambat. Untuk inputan keyboard, ROM tidak perlu bekerja dalam media inputan. Data yang berada di RAM lanjut ke cache memori sebagai transit sementara. Hal ini berguna untuk kecepatan memproses data input yang pernah diproses sebelumnya. Setelah mampir di cache, data diarahkan ke control unit untuk diproses. Karena control unit berfungsi sebagai pengatur hardware-hardware yang lain untuk menerima, mengolah, dan menampilkan data secara urut. Data yang berada di control unit diarahkan ke algorithmic logical unit atau ALU. Dikarenakan inputan keyboard tidak mempunyai logika dan perhitungan, data inputan tersebut lanjut ke proses selanjutnya. Data yang telah diproses disimpan lognya di register. Setelah disimpan di register, data diproses lagi di control unit untuk menentukan proses selanjutnya. Gabungan dari control unit, algorithmic logical unit, dan register merupakan CPU. Proses dari CPU tadi diarahkan ke RAM. Data yang berada di RAM disimpan sampai data tersebut menuju ke output. Output ini merupakan monitor yang menampilkan apa yang kita tekan di keyboard. Selesai. Terima kasih. Bye-bye.